Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan 3514 Garage. Hari ini kita akan memberikan sebuah tips bagi cara cek mesin mobil, khususnya mobil tua, termasuk juga mobil muda juga bisa pakai tips ini ya. Ya, jadi gini. Jadi sebelum kita mengambil unit, kita perlu cek beberapa bagian dari kendaraan itu, dari bodi, dari mesin, dari kaki-kaki. Nah, kita akan berbagi bagian mesin. Untuk mobil muda itu kita pastikan bodinya bagus, mesinnya bagus, kaki-kaki bagus. Kalau mobil tua cenderung gini, kalau saya sendiri lebih ke bodinya dulu, karena bodi itu nanti benerinnya mahal. Nah, kalau mesin kita bisa substitusi pakai part lain gitu ya. Kaki-kaki pastikan kalau mobil tua ya pasti ada kekurangan ya, tapi diminimalisir, mungkin dicoba jalan gimana enak atau enggak. Ketika direm itu nanti lari ke kanan atau ke kiri enggak gitu. Nah, kita cek bagian mesin. Nah, untuk mobil ini khususnya KE30, nah ini mesinnya sama dengan Kijang seri K. Jadi substitusinya mudah, benerinnya mudah dan murah. Nah, untuk semua mobil kita cek dulu bagian mesin ini banyak rembes atau enggak. Jadi olinya itu banyak netes di bawah atau enggak. Cara ceknya gimana? Ceknya kita lihat bagian sambungan gearbox itu, kita lihat di kolong dari bawah itu ada rembesan oli atau enggak bagian ini ya. Nah, ini di bawah itu biasanya sealnya udah banyak yang bocor. Terus bagian sini, bagian puli itu ada seal asker juga, itu dicek dulu ada rembes atau enggak. Kemudian perpak bagian mesin. Kenapa harus dicek, Mas? Karena gini, kalau olinya rembes, kemungkinan oli itu berkurang itu sangat mudah. Apalagi rembesnya banyak, bisa jadi ketika kita pakai jalan atau kita pakai lama nggak terkontrol olinya, tahu-tahu olinya udah habis. Nanti akan berakibat fatal, akan terjadi olinya berkurang dan menjadikan part pada mobil kita itu aus, harus overhaul turun mesin gitu ya. Setelah itu kita cek pada dipsticknya ini, pastikan olinya sesuai ya, masih di F. Terus kita cek kekentalannya. Karena apa dicek kekentalannya? Bisa jadi mobil itu mesinnya udah kasar, part-partnya perlu overhaul, tapi dikasih oli yang kental. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi suaranya cenderung lebih halus. Nah, setelah kita cek oli udah oke, kekentalan udah oke, ya pasti ada sedikit perbedaan ya kalau kita rasakan antara oli yang lebih kental atau oli standarnya mobil itu beda pasti gitu. Setelah itu, setelah cek semua dikira aman, langsung kita coba hidupkan. Dihidupkan itu mesinnya mudah hidup atau enggak, kerasa berat atau enggak gitu ya. Nah, kita cek bagian knalpot di sini dulu. Biasanya cenderung kalau mobil pembakarannya bagus itu nanti keluar embun, terus enggak keluar asap ya. Kalau misalkan keluar asap itu asap putih, bukan asap dari oli yang terbakar, berbeda. Dan baunya pun kalau oli terbakar itu berbeda ya. Jadi kalau asapnya di awal aja terus keluar embun itu wajar. Tapi kalau asapnya keluar terus-terusan itu berbeda. Itu berarti ada masalah mungkin di seal clamp atau di piston atau ring piston yang sudah aus dan minta ganti. Setelah itu kita cek bagian mesin. Mesinnya gimana dari sini? Suaranya halus atau kasar? Nah, kalau digas-gas gini suaranya itu rata enggak? Maksudnya rata atau enggak itu gas awal sampai akhir itu ada suara ngelitik atau kasar atau enggak. Nah, kalau pas digas kasar atau apa bisa jadi metalnya kena kayak gitu ya. Terus setelah itu sambil kita coba gas-gasnya yang kenceng ya, karena di sini di tengah kampung aku kita nggak enak mau gas kenceng, soalnya apa nanti berisik banget karena ini knalpotnya kenceng. Nah, itu kita gas-gas sambil yang belakang kita lihatin ada keluar asap atau enggak. Nah, dari situ kita lihat
berarti kalau nggak ada keluar asap berarti insya Allah dipastikan mesin aman. Dan kalau dipastikan sini halus, insya Allah mesin aman gitu ya. Kalau ada kasar bisa dipastikan berarti ada keausan di bagian mesin gitu. Nah digas itu dari atas, dari bawah sampai atas itu langsam enggak, enak enggak gitu. Ya jadi nanti pas digas dari bawahnya bagus, atasnya enggak bisa kayak gitu. Karena ada beberapa masalah, bisa jadi kalau merebet atau apa itu di pengapian bisa, di karburator bisa gitu ya. Nah kita cek semuanya, kalau dirasa udah oke, aman, jadi insya Allah bagus, nggak ada mesin suara kasar, berarti aman. Terus kondisi mesin masih segini kan berarti masih dingin ya. Kita coba cek bagian radiator. Radiator kita buka. Nah ini airnya tenang, maksudnya tenang itu nggak ada semprotan ke atas. Nah, terus kita coba gas. Gasnya kenceng-kenceng nggak apa-apa. Nah itu kita cek. Kalau nyemprotnya kenceng ke atas berarti ada kebocoran di kompresi, otomatis harus buka blok yang sini, atau kita nggak tahu kebocorannya di mana, harus dilas gitu ya. Karena mobil yang udah berumur bisa jadi terjadi keropos di bagian blok mesinnya. Kalau enggak mungkin bagian perpak aja udah minta ganti, yang itu menyebabkan kebocoran kompresi, dan kompresi itu keluar lewat saluran pendinginan mesin gitu. Terus kita cek, setelah itu dicek bawah jalan. Nah kalau dicek bawah jalan gini caranya, kita injak kopling itu suaranya gimana. Kalau suaranya sama, diinjak kopling itu nggak ada dengungan. Kalau ada dengungan bisa jadi itu apa namanya, lahir bagian kopling itu minta ganti. Nah dipakai jalan langsam dari gigi 1, gas dari bawah ke atas, kalem pelan-pelan, gigi 2. Nah nanti ada nyendat enggak, giginya enak enggak perpindahannya, kayak gitu ya. Nah habis itu kita becek det gitu ya. Nah dicoba, nanti baru kerasa ada berebetnya enggak, enak enggak, kayak gitu. Jadi mobil kerasa larinya enak atau enggak, mesinnya enak atau enggak itu baru kerasa kalau udah dipakai jalan gitu ya. Terus ketika jalan, ketika mesin dihidupkan, kalian hidupkan semuanya dari audio, perlampuan kalian hidupkan semuanya. Jadi itu untuk memastikan kelistrikannya itu aman. Kalau misalkan jangan lupa juga kalian cek bagian radiatornya ini ada kebocoran atau enggak ya. Nah jadi kalau mesin panas, tekanannya tinggi, kalian cek. Kalau ada netes berarti ada kebocoran bagian radiator. Kalau enggak ada berarti aman. Jadi kalau kalian udah coba untuk jalan, terus di starter mudah, nggak ngedrop akinya, berarti pengisiannya juga bagus, itu insya Allah dipastikan mobilnya aman. Jadi kemungkinan perbaikan itu kecil meskipun ada, tapi itu hal yang wajar gitu. Kalau masih platina ya kita, kalau yang bermasalah pengapian bisa jadi starternya susah, bisa jadi apa namanya, gas-gasannya berebet. Itu masalahnya hampir mirip dengan karburator. Kalau kalian nggak paham, langsung aja bawa bengkel gitu ya. Kalau platina itu bisa jadi dari kerenggangan atau udah ada apa namanya, jamur pada bagian besi-besinya itu. Nah itu perlu dibersihkan. Kalau udah CDI itu biasanya masalah itu nggak terdeteksi, tahu-tahu udah mati, tahu-tahu mati gitu aja. Karena elektronik itu terkadang nggak bisa diketahui jangka umurnya, itu nggak ketahuan. Ya, sedikit tips dari kita. Apabila kalian perlu tips-tips yang lain, langsung komen di bawah, nanti kita bikinkan, kita sepilkan pakai video. Oke, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.